Kata Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, la yushakkikannaka fi wa'di adamul wuqu'il mau'udi. La yushakkikannaka, janganlah membuat kamu ragu-ragu ya terhadap sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menjanjikan sesuatu kepada kita terus belum dikabulkan, lama sekali belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita ini ragu. Artinya jangan meragukan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Li alla yakuna dzalik qadhan fi basiratika, karena sesungguhnya ketika kita ragu dengan janji Allah, kita meragukan janji Allah Subhanahu wa taala, qadhan fi basaratika, maka ini akan merusak daripada basyirah kita. Sedangkan basyirah itu adalah tempatnya hidayah. Kalau sudah rusak, rusak basyirah itu adalah termasuk ya sesuatu disebabkan oleh kita ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ihmatan li nuri sariratika, kalau kita ragu-ragu dengan janjinya Allah, itu juga akan memadamkan cahaya sarirah kita. Jadi cahaya hati kita pun akan padam. Kalau cahaya kita padam, maka kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana jalan yang lurus, mana jalan yang tidak lurus. Idza wa'adakal haqqu ta'ala bi syai'in, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu ala lisanil wahyi, maksudnya menjanjikan sesuatu melalui Al-Quran ya. Jadi ketika Allah nih di dalam Al-Quran kan banyak janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menjanjikan sesuatu lewat Al-Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi atau kanjeng Nabi menjanjikan sesuatu lewat hadis-hadisnya, Syekhil Mursyid atau guru-guru kita menjanjikan sesuatu, tsumma lam yaqa dzalik al maudu, kemudian janji tersebut kok belum terkabul ya, belum tertunaikan, fala yambaghi ayyushakkika, maka jangan sampai kita meragukan janji Allah, janji Rasulullah atau janji-janji para guru-guru kita atau pembimbing-pembimbing kita. Wa in kana muayyinuz zaman, meskipun masanya ditentukan. Contoh, umpamanya seorang guru kita ini menjanjikan, ketika kamu itu membaca doa ini, insya Allah nanti kamu akan kaya raya. Umpamanya ada seorang guru seperti itu, sudah baca akan tetapi nggak kaya-kaya, maka nggak boleh kita meragukan daripada apa yang telah dijanjikan oleh guru kita. Kalau kita meragukan janji apa yang dikatakan oleh guru kita, itu merusak daripada basyirah kita, memadamkan cahaya sarirah kita. Padahal basyirah adalah mahalul hidayah, tempatnya hidayah. Kemudian sarirah ini adalah cahaya hati kita yang bisa menerangi sehingga kita bisa tahu mana perkara-perkara yang hak dan mana perkara-perkara yang batil. Kadang-kadang kan ada orang nih Pak, wah kalau perkara yang hak, perkara yang batil ya saya tahu. Kadang-kadang sudah mengatakan demikian, tapi dia berat untuk melaksanakan, itu namanya syarirohnya padam, nggak ada cahaya lagi, gelap. Maka dari itu contoh satu janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ad'uni astajib lakum.
Ya, di sini Allah berjanji. Apa janji Allah? Ad'uni astajib lakum. Doalah kalian, hambaku, berdoalah kalian, pasti aku akan kabulkan. Nah, ini janji Allah. Janji Allah. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, umpamanya sembuhkanlah penyakitku, ya Allah sehatkanlah aku, ya Allah lunaskanlah hutang-hutangku. Ternyata kita sudah doa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Ya, malah badan kita doa, ya Allah sehatkanlah aku, malah kena penyakit. Ya Allah lunasilah hutang-hutangku. Kok malah tambah hutangnya, nggak tambah lunas. Lah andaikan seperti ini terjadi, maka janganlah kita itu ragu-ragu kepada janji Allah, tapi tetaplah kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita belum tahu rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, misalnya suatu ketika ada seorang hamba ini berdoa kepada Allah, ya Allah, tiap hari dia doa, ya Allah lunasi hutang-hutangku, ya Allah lunasi hutang-hutangku. Akhirnya apa? Malaikat Jibril dia itu mengatakan kepada Allah, ya Rabbi abduka fulani iqdi hajatahu. Ya Allah, itu hambamu lagi doa terus nih, siang malam dia doa, mbok yo dikabulkan hajat-hajatnya, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Oh, biarkanlah hambaku itu tetap berdoa, karena aku rindu dengan rintihannya, aku rindu dengan suara, ya, suaranya. Jadi rintihan-rintihan doa itu, nah, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kata Allah, kalau aku kabulkan doanya, dia nggak mau merintih lagi minta kepadaku. Nah, ini termasuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kenapa sih Allah kok nggak ngabulkan doaku? Bisa Allah itu kangen sekali mendengar rintihan doa kita. Ya Allah, ya sehatkanlah aku, ya Allah. Nah, ini Allah senang melihat kita doa seperti itu, sehingga doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, karena Allah senang dengar daripada rintihan kita. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idznada rabbahu nidaan hafiya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'si syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi saqiya. Nah, ini adalah ketika Nabi Zakaria itu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Rabbi ini wahanal 'azmi minni, wahai Tuhanku, telah lemah tulang-tulangku ini dan telah berkilau uban di kepalaku, dan aku tidak pernah merasa rugi ketika berdoa kepadamu, dan aku takut warisku tuh, istilahnya takut nanti saya nggak punya ahli waris, nggak punya anak, maka dari itu berikanlah aku anak, ya Allah. Nabi Zakaria doa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertahun-tahun, lalu akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bighulam ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami akan memberikan engkau anak yang namanya Yahya. Lam naj'alahu min qablu samia, dan belum ada nama itu sebelumnya. Bapak tahu berapa tahun doa Nabi Zakaria baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? 40 tahun. 40 tahun ini kekasih Allah, doanya itu baru dikabulkan oleh Allah selama doa 40 tahun. Padahal setiap malam itu di mihrabnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu fahabli min ladunka waliyan, maka berilah daripada engkau
Berilah aku ini daripada engkau seorang keturunan yarithuni yang akan mewarisi min ali Yakub, yaitu keluarga Yakub. Ini Nabi Zakaria berdoa terus sehingga setelah 40 tahun baru dikabulkan punya anak yang namanya Yahya. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam, dia berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'u zinata wa amwala fil hayati dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Nabi Musa juga berdoa, ya Allah, Tuhanku, yang Kau memberikan Fir'aun itu harta dan perhiasan yang banyak sehingga dengan hartanya itu dia menyesatkan hamba-hamba Engkau, maka binasakanlah hartanya ya Allah, dan kunci hatinya sehingga mereka tidak beriman, sehingga mereka melihat adab yang pedih. Akhirnya doa Nabi Musa diijabah oleh Allah. Coba selama berapa tahun? 40 tahun. Akhirnya Fir'aun ya qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tukabulkan doa wahai Musa," ya. Doamu wahai Musa. Akhirnya apa? Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun, Pak. Doa itu kekasih Allah. Maka dari itu kita ini baru berapa tahun kita kadang-kadang sudah ngeluh. Makanya jangan sampai kita ngeluh, jangan sampai kita ragu-ragu. Kalau kita ragu dengan janji Allah, kita merasa doaku nggak bakal dikabulkan oleh Allah, ini namanya putus asa. Kalau kita ragu-ragu, putus asa dengan doa daripada janji Allah, ini akan merusak daripada basyirah dan sarirah kita. Nah, begitu juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Yakub juga demikian. Nabi Yakub doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diketemukan anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Anaknya Nabi Yusuf itu bertahun-tahun hilang. Kenapa? Karena dijual oleh kakak-kakaknya. Akhirnya apa? Selama 40 tahun juga sama, baru doanya dikabulkan oleh Allah. Yubaddilillahul mabtul bisarfil su'i anidda. Kemudian yubaddilillahul mabtul bighafril dzunub. Bisa jadi doa-doa kita ini ya, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi doa kita ini belum dikabulkan oleh Allah, akan tetapi dosa-dosa kita ini ditukar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi diganti oleh Allah dengan pengampunan. Yang kemudian yubaddilillahul madluba bisarfis su'i 'anid da'i. Ya, jadi doa kita ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita ini diselamatkan daripada mara bahaya. Mungkin kita ini ditakdirkan mendapatkan kecelakaan, mendapatkan musibah hari ini, tapi karena doa kita belum dijabah oleh Allah, ditukar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Maka jangan kita ini ragu-ragu, Pak. Kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah, jangan sampai meragukan hati kita. Wah, janji Allah katanya janji dikabulkan, kenapa nggak dikabulkan? Jangan sampai kita ada ragu-ragu seperti itu. Itu merusak hati kita. Tadi kan ini membahasanya bagaimana biar hati kita itu sehat. Nah, jadi jangan sampai hati kita itu dirusak oleh keraguan-raguan karena doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa juga doa kita belum dikabulkan oleh Allah, yudakhirallahul matluba fil akhirah. Bisa jadi doa kita itu nanti akan dikabulkan oleh Allah di akhirat. Ya, bisa jadi. Ya, karena kata Kanjeng Nabi dalam suatu riwayat kan begini, ya, ada seorang sahabat nih, ya Rasulullah, itu istana siapa? Begitu bagus itu istananya Nabi siapa? Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, itu bukan istana para nabi. Loh, kalau bukan istana para nabi, istana siapa itu? Itu adalah istananya orang-orang yang ketika di dunia doanya tidak dikabulkan, doanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika di surga ini doanya itu dirupakan dengan istana-istana yang sangat megah.
Makanya ketika kita di dunia kita ini belum dikabulkan doa-doa kita, nggak usah sedih, nggak usah ragu-ragu dengan janji Allah. Nah, yakinlah doa pasti dikabulkan, tapi dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi nanti kita digantikan istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih ada contoh lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Intang surullaha yang surkum." Jika kalian menolong agamanya Allah, yang surkum, kata Allah, aku pasti akan nolong kalian. Nah, ini janji Allah di dalam Al-Qur'an buat orang-orang yang nolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat, kalau memang orang yang nolong agama Allah pasti ditolong, kenapa Abu Bakar, ya, Umar bin Khattab matinya dibunuh, Utsman bin Affan matinya terbunuh, Sayyidina Ali matinya dibunuh, ya kan? Kenapa? Katanya tadi janji Allah, ya, orang-orang yang nolong agamanya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, tapi kenapa mereka itu para dai-nya Allah, pahlawannya Allah kok malah mati, terbunuh? Maka nggak usah kita ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ya tetap kita husnudzon, berbaik sangka. Caranya bagaimana berbaik sangka kepada Allah? Bisa jadi Allah bikin kematian itu adalah untuk memuliakan mereka. Semakin tinggi mereka derajatnya di sisi Allah, maka bisa jadi jalannya dengan dibunuh sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beda. Seorang dokter, coba kita lihat, seorang dokter yang punya niatan untuk yang memberikan keselamatan kepada pasiennya, karena penyakitnya kan kronis, mungkin harus dibedah. Akhirnya apa? Seorang dokter itu membedah perutnya, kadang membedah daripada dadanya. Loh, katanya dokter itu mau memberikan keselamatan kepada pasien, kenapa harus membedah? Nah, ini kan cara dokter untuk menyelamatkan pasien seperti ini. Kalau kita berbaik sangka kan pasti seperti itu, ya. Kalau kita berburuk sangka kepada dokter, katanya memberi keselamatan kok malah membelah-belah badannya. Nah, itu kan buruk sangka. Tapi kalau kita berprasangka baik, itulah cara dokter untuk menyelamatkan pasien. Dengan cara seperti itu, nah, insya Allah pasiennya jadi selamat. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain itu mati terbunuh oleh orang-orang kafir, akan tetapi itulah cara Allah mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian contoh yang kedua, jangan sampai kita ragu-ragu dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana laka mithlu Uhudin dinar la'addahu Allahu anka. Qul Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bihalalika amman siwa." Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya hutang sebesar gunung Uhud, ya, barang siapa yang punya hutang sebesar gunung Uhud, tapi kalau dia membaca doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bihalalika amman siwak, maka seluruh hutang-hutangnya akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janjinya Kanjeng Nabi, ya. Maka ada orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, melakukan terus, biar apa? Biar hutangnya itu diselesaikan, biar hutangnya lunas. Tiba-tiba ini orang kok sudah melaksanakan, mengamalkan doa ini, nggak lunas utangnya. Maka meskipun demikian, jangan sekali-kali kita meragukan daripada ucapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ragu dengan ucapan Kanjeng Nabi, dengan janjinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ini merusak basirah kita, rusak sarirah kita. Tetaplah kita berprasangka baik dengan ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Berprasangka seperti apa? Bisa jadi jumlah yang diberikan wiridnya berbeda, bisa jadi
Atau kenapa, atau bisa jadi ya, kenapa kok enggak, istilahnya enggak dilunasi utang-utangnya? Bisa jadi kita ini kebanyakan dosa, bisa jadi syarat-syarat doa belum kita praktekkan, bisa jadi itu bentuk husnudzon biar kita ini tidak ragu-ragu dengan apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang terakhir, ketika mursyid kita, guru pembimbing kita ini mengajar, menjanjikan sesuatu dan belum terpenuhi daripada janji tersebut, itu pun jangan sampai kita ragu-ragu. Man qala indan naum, berkatalah Imam Husnan Asyadili rahimahullah taala, man qala indan naum, barang siapa yang ketika mau tidurnya dia berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim marrah sekali, kemudian dia baca doa Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, halan wa malan ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manami. Barang siapa, ini kata Imam Hasan As-Sadili mengatakan, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian dia doa ya, Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia tidur akan ketemu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tiba-tiba ada orang yang mengamalkan apa yang dikatakan Imam Hasan Asyadili tersebut. Dikatakan, ya Syekh, saya sudah mengamalkan, kenapa kok nggak ketemu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau sampai meragukan daripada apa yang diucapkan oleh pembimbing mursyidnya, gurunya, ini akan merusak daripada basyirah kita, merusak daripada sarirah kita. Tetaplah kita husnudzon, tetaplah kita berbaik sangka. Berbaik sangkanya bagaimana? Bisa jadi kita ini belum menghidupkan sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah belum segan, masih nggak mau menemui kita di dalam mimpi. Bisa jadi kita ini kurang bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita membaca doa tersebut Rasulullah masih belum berkenan untuk menemui kita di dalam mimpi. Itu adalah bentuk-bentuk kita husnudzon kepada guru kita. Maka jangan sampai kita ini ragu-ragu dengan apa yang telah dijanjikan oleh guru kita. Wasyudda yadaka ya akhi ala tasdiki ma wa'adaka Allah bi wa hassin dhannaka bihi. Nah, ikatlah tanganmu wahai saudaraku atas membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah, berbaik sangka dengan apa yang dijanjikan oleh nabi-nabinya, berbaik sangka dengan apa yang dijanjikan oleh wali-walinya atau kekasih-kekasihnya. Karena apa? Ketika engkau ragu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh nabinya, apa yang dijanjikan oleh walinya, yaitu kekasih-kekasihnya, yaitu maksudnya guru pembimbing, maka itu akan merusak daripada syahadah, yaitu mata hati kita, basyirah kita dan sarirah kita. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah satu pelajaran biar basyirah kita ya senantiasa bersih. Jangan sampai ya kita ini melakukan sesuatu yang rusak daripada basyirah. Apa? Ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun doa kita ini belum dikabulkan oleh Allah, kagak perlu kita meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Tetaplah berprasangka baik kepada Allah, tetaplah berprasangka baik kepada kanjeng Nabi, tetaplah berprasangka baik kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menyelamatkan basyirah kita dan sarirah kita, sehingga basyirah, ketika basyirah kita sehat, maka ketika ada petunjuk daripada Allah kita cepat mampu menjalankannya. Ketika sarirah kita tidak padam, sarirah kita cahayanya terang, ketika kita ada jalan yang baik kita cepat-cepat bisa melewatinya.